Perkenalkan, nama saya Victoria Sarapuso, mahasiswi baru Universitas Samratulangi Manado, angkatan 2020, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Hai semuanya, di sini saya akan memberikan contoh dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Contohnya adalah mengenai sampah. Ikutin terus ya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata yang satu ini, yaitu sampah. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi sampah lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya berupa sampah dari tumbuhan dan hewan, berupa makanan atau olahan dapur, dan juga dari perkebunan. Jenis sampah ini dapat terurai dengan cepat secara alami. Yang kedua yaitu sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yaitu plastik, besi, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini sangat sulit terurai karena mengandung unsur karbon dan bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Contoh sampah yang pertama adalah gabus, sumber sampah, sampah buatan manusia atau digunakan dalam rumah tangga, jenis sampah anorganik, sulit terurai. Yang kedua adalah ban karet, sampah buatan manusia, jenis sampah anorganik, sulit terurai. Yang ketiga adalah kantong plastik, sampah buatan manusia, digunakan dalam rumah tangga, jenis sampah anorganik, sulit terurai. Yang keempat yaitu teko plastik, sumber sampah, sampah buatan manusia digunakan dalam rumah tangga, jenis sampah anorganik sulit terurai. Yang kelima yaitu panci, sampah buatan manusia digunakan dalam rumah tangga, jenis sampah anorganik sulit terurai. Yang keenam adalah galon, sampah buatan manusia digunakan dalam rumah tangga, jenis sampah anorganik sulit terurai. Yang ketujuh yaitu karung, sumber sampah, sampah buatan manusia, jenis sampah anorganik sulit terurai. Yang kedelapan adalah daun yang berguguran, sumber sampah adalah sampah dari alam, jenis sampah sampah organik dan mudah terurai. Yang terakhir yaitu tanaman pertanian, sumber sampah adalah sampah dari alam, jenis sampah organik dan mudah terurai. Dampak di lingkungan, contohnya sampah gabus, mencemari lingkungan bila tersumbat di saluran air dan menyebabkan banjir. Itu adalah dampak negatif. Yang kedua adalah ban karet, membahayakan kesehatan masyarakat dan mudah menyebabkan kebakaran. Dampak negatif. Yang ketiga adalah kantong plastik, jika dibakar dapat menyebabkan polusi udara karena asap tersebut mengandung zat dioksin dan karsinogenik, sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampak negatif. Dan yang keempat adalah teko plastik, mencemari lingkungan bila membuang sampah sembarangan dan mengganggu kenyamanan bersama. Dampak negatif. Yang kelima adalah panci, dapat digunakan jika dikelola menjadi barang siap pakai, contohnya adalah vas bunga, merupakan dampak positif. Yang keenam adalah galon, bisa digunakan untuk menaruh barang, misalnya buku, pulpen, dan lain-lain, adalah dampak positif. Daun yang berguguran dapat dikelola menjadi kompos yang berguna untuk kesuburan tanah dan tanaman, merupakan dampak positif. Yang terakhir adalah tanaman pertanian, dapat berguna bagi lingkungan,
dan bisa dikelola menjadi tanaman kesehatan. Dampak positif. Upaya pencegahan dan pengelolaannya misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, menjauhkan benda yang mudah terbakar dari pemukiman penduduk, mengurangi menggunakan kantong plastik, dan menggunakan bakat serta kesempatan yang ada sebaik mungkin, mengelola bersama agar hasil lebih maksimal, dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya.